Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, jumpa lagi dengan kami di channel Belajar Bersama Berkaca Diri bersama Bapak Dr. Andes Kiai Haji Lukman Hakim, pendiri komunitas Pahala Mengalir atau KPM. Mohon support channel kami, channel Lukman KPM dan channel Berkaca Diri dengan klik subscribe, like, and share agar kami bisa terus berkarya. Para sahabat, pada kesempatan hari ini telah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Lukman Hakim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video yang lalu Pak Ustadz telah banyak dijelaskan tentang apa manfaat, keistimewaan tentang poster berkaca diri Ustadz. Nah, saya dan mungkin para sahabat juga ingin tahu sebetulnya bagaimana sih cara menggunakan poster berkaca diri ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon dijelaskan Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita bersyukur jumpa kembali pada kajian berkaca diri. Memang berkaca diri ini ada posternya. Tentu kita semua sudah paham tuh. Ya, bagian mana? Ya, bagian mana nih kita lihat nih berkaca diri yang ini. Ya, ini poster seperti pernah dijelaskan, memang bukan poster biasa, tetapi dibuatnya aja 12 tahun dan manfaatnya juga luar biasa. Keistimewaannya juga luar biasa. Cuman setelah kita memiliki poster ini, banyak orang yang tidak tahu menggunakannya bagaimana gitu. Bahkan pada saat saya membuat semacam brosur begitu, semacam brosur yang ukurannya folio begitu, saya sebar luaskan, itu banyak sekali orang yang tidak tahu bahwa itu tuh berharga begitu. Kalau saya katakan poster ini adalah seperti berlian yang sangat bagus, yang harganya 500 miliar, yang luar biasa manfaatnya, nilainya itu. Tetapi diberikan kepada anak kecil umur 5 tahun. Jadi si berlian itu menjadi tidak berharga begitu. Nah ini yang terjadi, sehingga waktu brosur itu saya sebarluaskan, banyak yang dibuang, banyak yang digulung-gulung, dilipat-lipat, seperti nggak ada harganya begitu. Tapi setelah itu dijelaskan bahwa ini sesuatu yang bernilai, yang nilainya tak bisa diukur karena manfaatnya luar biasa. Nah kemudian buatnya juga lamanya 12 tahun itu yang saya katakan. Nah baru mereka sadar bahwa ini ternyata penting begitu. Nah problemnya adalah pada saat melihat poster itu, ya. Nah kemudian poster itu diperlakukan seperti apa oleh kita? Nah kebanyakan dari kita memperlakukan poster itu hanya sekedar kita melihat. Ya setelah kita melihat, kita katakan, oh ini poster berkaca diri, ini sifat baik, ini sifat buruk. Udah selesai begitu. Jadi itu sama sekali hanya untuk melihat saja. Kemudian manfaatnya tidak bisa dirasakan apa-apa. Ini sebagian besar seperti ini. Nah sehingga saya perlu menjelaskan ada keistimewaannya apa, manfaatnya apa, itu sudah dijelaskan pada waktu yang lalu. Nah sekarang ada lagi satu tahap, seperti apa kita menggunakannya ini supaya itu berasa manfaatnya, berasa sekali hikmahnya, dan menjadi pelajaran berharga untuk kita. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Cara melihatnya, cara memakainya seperti apa? Nah, itu tentu yang perlu sekali saya jelaskan ini kembali. Ya tentu, karena poster ini sebetulnya kan ilmu dan isi Al-Quran. Jadi kalau para sahabat lihat, ya poster itu isinya Al-Quran semua itu. Itu merupakan rangkuman daripada 2.000 ayat lebih dari Al-Quran. Bahkan ribuan hadis itu isinya itu. Jadi pada saat kita melihat poster itu pelajaran yang sangat berharga
sama juga kita mempelajari Al-Quran dan hadis. Sebetulnya begitu. Jadi itu bernilai ibadah yang sangat besar pahalanya untuk kita. Sebetulnya begitu. Karena isinya itu adalah ilmu yang luar biasa, yang sumbernya Al-Quran dan hadis, yang diterapkan dalam kehidupan sebetulnya itu isinya itu. Nah sehingga kalau cara pandangnya seperti ini, maka kita akan betul-betul melihat poster itu sesuatu yang berharga. Jadi bukan asal lihat atau seperti membaca buku karangan orang biasa atau seperti melihat poster-poster biasa. Nah sebetulnya tidak seperti itu. Nah inilah saya ingin menjelaskan bagaimana sih caranya melihat, caranya membaca, cara menggunakan poster itu. Nah tentunya kalau udah melihat, kita tahu itu isi Al-Quran, ya, kita tahu isi hadis, tentu niatnya itu nomor satu ibadah lah. Kita baca poster ini berarti untuk ibadah. Nah yang kedua kita lihat poster ini, bagaimana kita melihat poster ini? Ya tentu poster ini kita perhatikan sungguh-sungguh, sepertinya kita mendengarkan ceramah atau menyimak tafsir-tafsir Al-Quran. Nah karena itu punya nilai pahala yang besar, punya manfaat yang besar, bisa membimbing pikiran kita. Nah pada saat melihat poster ini tentu kita merenungkan juga. Nah sehingga waktu saat membaca poster itu benar-benar berguna untuk kita. Berguna sekali, bermanfaat sekali untuk kita. Dan itu memang harus dilakukan secara rutin, terus-menerus. Karena apa? Karena memang pribadi kita atau watak kita atau sifat kita atau diri kita ini kan memang ada dua tuh. Yang satu sifat yang buruk ada dalam diri kita, bahkan setan ada dalam diri kita, hawa nafsu ada dalam diri kita, pikiran buruk ada dalam diri kita. Nah begitu juga, kita juga dibekali oleh Allah dalam diri kita ini ada pikiran bagus, sifat bagus, watak bagus yang harus kita kembangkan. Nah dengan disediakan yang dua ini dalam diri kita, ya, nah kita mengelolanya bagaimana gitu. Ya kita melihatnya bagaimana, mengelolanya itu bagaimana supaya kita jangan selalu dikuasai oleh sifat yang buruk, dikuasai sifat setan, dikuasai hawa nafsu yang begitu melampaui batas dan sebagainya. Nah sebaiknya orang beriman itu kadar atau watak atau sifat atau kebiasaan atau namanya perilaku, rasa yang ada di dalam diri ini dikuasai oleh sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang mulia atau disebut akhlak mulia. Nah itu harus begitu melihatnya, dan itu harus dilihat terus-menerus karena kita tidak akan pernah stabil seumur hidup kita. Kadang salah, kadang kurang, kadang baik, kadang sebagainya. Jadi pada saat kita tidak melihat berkaca diri, seakan-akan kita tidak sadar. Kita udah terjerumus ke dalam sifat akhlak yang hina, atau sifat yang hina, atau dikuasai setan, atau akhlak yang buruk. Kita merasa, oh inilah diri saya, malah kita bela diri. Bukan koreksi diri, ya, tetapi malah bela diri. Padahal kita sifatnya hitam itu mencelakakan kita. Gitu. Nah kemudian pada saat kita sifat yang bagus, nah itu masih mending lah. Memang saya terasa seperti ini, keikhlasan saya bagus, rasa syukur saya bagus, kasih sayang saya bagus, perilaku saya bagus. Nah itu tuh setiap hari berubah-ubah tuh. Kadang cenderung ke sini, kadang cenderung sini. Terlebih lagi kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak menentu. Ya tidak menentu keadaan kehidupan itu. Ya kadang lagi mood lagi bagus, kadang lagi mood lagi jelek, kadang lagi senang, kadang lagi tertekan itu gitu, kadang-kadang reaksi macam-macam tuh di dalam diri itu. Dan itu tidak pernah akan stabil ya seumur hidup. Nah karena itulah diperlukan sekali untuk muhasabah diri istilahnya. Ya atau koreksi diri, perbaiki diri, membenahi diri, dan harus dilihat lebih rinci yang mana yang dikuasai, mana yang berkuasa dalam diri kita sekarang ini. Yang baguskah, yang burukkah? Dari yang bagus atau yang buruk, rinciannya yang mana? Rinciannya itu diperhatikan betul-betul satu persatu. Diperhatikan. Nah itu membaca Al-Quran. Karena itu isinya
itu lebih dari 2.000 ayat Quran. Jadi kalau kita belajar betul-betul berkaca diri, itu sama juga belajar Al-Quran. Nah, disitulah kita merenung. Ya, untuk lebih jelasnya, nah saya akan sajikan ini dengan slide-nya. Silakan diperhatikan. Ya, nah ini kita lihat. Belajar bersama berkaca diri. Ya, belajar bersama berkaca diri atau B3D. Nah, ini begini kita. Ya. Nah, para sahabat semua, memang kita belajar ini. Kita belajar, kita betul-betul supaya memang hasil dari pelajaran ini bisa terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berkaca dirinya, ya, berkaca dirinya bisa dilihat. Nah, nanti kalau tidak punya, silakan pesan ke Mbak Yani atau dilihat, diambil filenya itu di website kita www.salatkhusyuk3t.com. Nah, ya, di website www.salatkhusyuk3t.com. Nah, ingat 3T-nya tuh ya. Nah, di sana ada poster berkaca diri, ada poster keindahan Islam. Nanti itu bisa dicetak sendiri atau dipesan gitu. Cara menggunakan poster berkaca diri. Yang pertama adalah niatkan untuk ibadah. Tuh. Jadi niat untuk ibadah duluan tuh. Ya, niatkan untuk ibadah karena di sini banyak pahalanya. Niatkan untuk ibadah dengan memusatkan perhatian untuk melakukan pengkajian, ya, untuk melakukan pengkajian, menyimak, memahami, merenungkan seperti mendengarkan ceramah tafsir Al-Qur'an. Nah, itu seperti itu. Kalau kita dengerin ceramah tafsir Al-Qur'an kan sungguh-sungguh. Nah, ini juga seperti itu, karena ini juga ibadah. Ini juga isinya Al-Qur'an juga. Ini yang pertama. Yang kedua, luangkan waktu minimal 30 menit. Nah, ini kita perbaiki sebentar ya. 30 menit. Minimal 30 menit dalam seminggu. Ya. Nah, ini kita lihat. Yang kedua, luangkan waktu minimal 30 menit dalam seminggu untuk memahami kondisi diri sendiri. Jadi seminggu sekali itu kita 30 menit lihat kondisi diri sendiri. Untuk berusaha memperbaiki diri. Nah, ya. Jadi kita melihat dan memahami kondisi ini untuk apa? Untuk berusaha memperbaiki diri. Yang kedua, yang ketiga adalah pelajari dengan seksama. Nah, jadi dipelajari oleh kita dengan seksama dan sungguh-sungguh. Cara mengatasi dan memperbaiki diri. Jadi kalau kita lihat, pelajari cara mengatasi untuk memperbaiki diri, terutama bila dirasakan. Ya, kita merasakan nih, waduh, ini bagian sini saya kurang bagus nih. Ini mendominasi sekali nih. Bila dirasakan dominasi sifat atau watak kita, ya, berada pada posisi bagian hitam atau akhlak hina. Nah, jadi kita kalau terasa di kita nih, waduh, ini saya banyak sifat yang seperti ini nih. Nah, kemudian kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Ini sifat yang begini ini kurang bagus nih saya rasakan. Nah, kemudian kita pelajari, cari solusinya, perbaiki bagaimana caranya. Nah, ini gini, bila kita berada pada posisi yang akhlak hina itu terutama. Nah, kemudian yang keempat, ya, pelajari juga dengan seksama dan sungguh-sungguh. Cara mengatasinya dan memperbaiki dirinya. Ya, nah ini yang bersama ya, cuman cara memperbaiki dirinya. Kalau tadi itu melihat kondisi dirinya.
Nah kalau sekarang cara memperbaiki diri, tentu kita belajar yang lain, belajar ini, belajar apa, belajar segala macam. Nah itu kita betul-betul mempelajarinya. Ya, nah dengan begitu kita akan selalu memperbaiki diri, ada solusi perbaikan setiap hari. Nah ini cara menggunakan poster berkaca diri. Jadi mudah-mudahan para sahabat semua bisa memahami ini. Ada 4 cara itu, ya ada 4 cara. Nah sehingga dengan 4 cara inilah kita menyikapi poster berkaca diri itu, dan sehingga kita akan merasakan manfaatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, jadi sudah mulai kelihatan lebih jelas gitu Ustadz, langkah-langkah selanjutnya apa gitu yang harus saya dan sahabat-sahabat di rumah mungkin lakukan gitu untuk memperbaiki diri. Jadi niatkan untuk ibadah ya Ustadz. Ya. Niatkan untuk ibadah karena ini memang dalam rangka membangun akhlak mulia, kemudian kita mesti meluangkan waktu, benar-benar meluangkan waktu untuk bermuhasabah gitu. Betul. Dan mempelajari dengan seksama bagaimana cara memperbaiki diri kita. Baik, para sahabat, luar biasa pelajaran kita kali ini. Insya Allah saya dan sahabat-sahabat di rumah juga ingin bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah Pak Ustadz Luqman Hakim berikan. Baik, sampai di sini jumpa kita kali ini. Mohon sekali lagi untuk support channel kami, channel Luqman KPM dan Berkaca Diri dengan klik tombol subscribe, like, and share agar kami bisa terus berkarya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.